Pemain muda moncer di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menjelma jadi kekuatan baru diakui Malaysia dan Vietnam. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia jadi juara ASEAN diakui Malaysia dan Vietnam. Media asal Vietnam The Top 24/7 memuji permainan Timnas Indonesia saat bersua dengan Australia. Menurut media Vietnam, Australia memperlihatkan permainan berkelas, sedangkan Timnas Indonesia tampil lewat gaya bermain yang indah. Ya, meski kalah, permainan Garuda memang layak mendapatkan apresiasi, terutama di awal babak pertama. Sebab Garuda dapat memberikan perlawanan, bahkan sempat merepotkan tim berperingkat 25 dunia tersebut. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat 146 pada ranking FIFA. Meski secara peringkat levelnya berbeda jauh, media Vietnam melihat Timnas Indonesia tetap dapat mengimbangi permainan Socceroos. Hal ini juga diakui oleh publik Malaysia. Lewat medianya Makan Bola memuji perjuangan Timnas Indonesia meski kalah 0-4. Meski kalah, media Makan Bola menilai perjuangan skuad Garuda sudah hebat. Wajar saja jika Makan Bola menyebut Timnas Indonesia telah berjuang hebat dalam laga tersebut. Tercatat skuad Garuda telah menguasai bola sebanyak 48% dengan melepaskan 5 percobaan dan 1 diantaranya tepat sasaran. Apalagi skuad asuhan Graham Arnold menurunkan barisan pemain terbaik mereka seperti Matthew Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine, hingga Martin Boyle. Sementara itu, Timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Elkan Bagot. Sementara itu, pengamal sepak bola Indonesia Aris Budi Sulistyo mengatakan penampilan yang diperlihatkan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 ini memperlihatkan banyak perkembangan positif. Skuad Merah Putih dinilai punya prospek yang cerah, apalagi sebagian besar pemain yang dibawa Sintayong masih berusia belia. Jika mereka bisa terus berkembang, bukan tak mungkin wajah-wajah yang sama masih akan membantu Timnas Indonesia di Piala Asia edisi berikutnya. Kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar pun sebetulnya sudah menjadi pencapaian tersendiri, sebab ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya. Itulah sebabnya para pemain patut berbangga. Aris Budi mengatakan bahwa pencapaian yang diraih pada perhelatan Piala Asia 2023 ini membuat Timnas Indonesia kini sudah tidak bisa dianggap remeh. Semoga saja bisa kita gunakan lagi Piala Asia edisi berikutnya. Selamat buat Timnas Indonesia yang pelan-pelan sudah menjadi tim yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi seperti sebelumnya. Deretan pemain Timnas Indonesia yang moncer di babak 16 besar. Pada laga ini, Yaakob Sayuri menjadi pemain Indonesia yang paling banyak merepotkan lini pertahanan Australia. Tak cuma lewat 2 tembakannya, pemain 26 tahun ini juga sempat mencatatkan 1 umpan kunci. Tak cuma merepotkan pertahanan lawan, Yaakob juga rajin membantu pertahanan timnya. Ia mencatatkan 1 intercept dan 2 tackle pada laga ini. Selain itu, ia juga terlibat dalam 8 duel dengan pemain Australia pada laga ini dan memenangi 3 di antaranya. Sama seperti Jenner, Hapner juga bertugas menjaga kedalaman lini tengah skuad Garuda. Sama seperti rekan duetnya tersebut, pemain 20 tahun ini juga menjalankan tugasnya dengan sangat bagus. Hapner mencatatkan 1 sapuan, 1 intercept, dan 1 tackle untuk mengadang serangan lawan. Selain itu, ia juga memenangi 3 duel dengan permainan lawan. Namun Hapner juga bermain lebih ofensif pada laga ini. Ia sempat melepas 1 tembakan tepat sasaran. Selain itu, ia juga mencatatkan akurasi umpan sebesar 82% pada laga ini. Jenner bertugas menjaga kedalaman di lini tengah Indonesia. Bila bukan karena penampilan tak kenal komprominya pada laga ini, bisa jadi para punggawa Australia lebih merajalela dalam meneror lini pertahanan skuad Garuda. Pada ajang ini, pemain berusia 20 tahun tersebut mencatatkan 5 tackle dan 1 intercept untuk mematahkan serangan lawan. Selain itu, ia juga memenangi 8 duel untuk merebut bola dari pemain lawan. Selain itu, Jenner juga memiliki akurasi umpan yang cukup bagus.
Ia mencatatkan akurasi umpan sebesar 82% pada laga kontra Australia. Beroperasi di sektor sayap pada laga ini, Marcelino tampil garang. Ia sempat mampu membuat lini pertahanan Australia pontang-panting dengan pergerakannya yang seakan tak kenal lelah. Sepanjang pertandingan, pemain 19 tahun ini sempat melepaskan satu tembakan. Sayangnya, sepakan tersebut tak tepat sasaran. Selain itu, Marcelino juga mencatatkan 13 umpan akurat pada laga ini. Salah satunya merupakan umpan kunci. Marcelino juga rajin membantu pertahanan. Ia mencatat melepaskan 7 tackle untuk mengadang serangan pemain Australia. Selain itu, ia juga tercatat 7 kali memenangi duel dengan pemain lawan. Pada pertandingan ini, kendati gagal mencetak gol, penampilan Struijk cukup baik. Ia sempat beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Socceroos. Terbukti para pemain belakang Australia harus 3 kali melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan pemain berusia 20 tahun ini. Di sisi lain, kendati hanya sempat melepas satu sepakan yang juga melenceng dari sasaran, Struijk cukup gigih berduel dengan lawan. Ia juga apik dalam melepas umpan. Akurasi umpannya mencapai 100%, sempurna. 11 dari 11 umpan Struijk mengarah tepat ke sasaran. Timnas Indonesia butuh pengalaman, Liga 1 diminta ubah regulasi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai para pemainnya masih butuh pengalaman bertanding untuk bisa tampil di turnamen papan atas seperti Piala Asia. Menurutnya, kekalahan skuad Garuda 04 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar lebih dikarenakan faktor pengalaman bertanding. Kami tidak kalah dalam konteks performa, mereka bermain bagus dan menjalankan instruksi saya dengan baik. Tapi memang unsur pengalaman yang masih dibutuhkan oleh pemain kita, kata Sintayong. Saya sendiri mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari pertemuan timnya dengan Australia ini. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut optimis Timnas Indonesia akan memiliki level yang berbeda jika kembali bertanding dengan Timnas asuhan Graham Arnold tersebut. Sementara itu, di Piala Asia 2023 ini juga menunjukkan striker Timnas Indonesia yang melempem karena tidak mencetak gol sama sekali. Dari 3 gol yang dilesakan Timnas Indonesia di fase grup, semuanya dicetak oleh pemain non-striker, yakni gelandang Marcelino Ferdinand, bek Asnawi Mangkualam, dan bek Sandy Walsh. Maka striker lokal seperti Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta kalah saing dari Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan selama Piala Asia 2023 ini. Situasi tersebut pun jadi sorotan termasuk oleh legenda sepak bola nasional Peri Sandria. Dia menyebut PSSI harus memikirkan regulasi Liga 1 yang bisa memastikan pemain muda lokalnya khususnya striker mendapatkan banyak menit bermain. Menurut Peri, Timnas Indonesia idealnya diisi oleh para pesepak bola berkualitas yang bermain di kasta teratas Liga. Namun dalam kenyataannya, Timnas Indonesia semakin bergantung dengan talenta naturalisasi di mana dalam skuad Piala Asia kali ini, pelatih Sintayong membawa 8 pemain keturunan. Naturalisasi menurut penyerang peraih medali emas SEA Games 1991 ini bukanlah hal buruk. Namun, penerapannya disebut tak boleh mengubur talenta-talenta lokal di Liga. Menurut Peri, para pesepak bola lokal khususnya yang berposisi sebagai striker kurang mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Hal itu tak lepas dari regulasi yang memberi setiap klub jatah 6 pemain asing, di mana hampir seluruh tim pos di lini depan. Meski regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan, tapi kehadiran banyak pemain asing secara tak langsung juga berpotensi mengurangi menit bermain talenta lokal terkhusus striker. Peri yang sempat memegang rekor mencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Indonesia, yakni dengan 34 gol pada 1994-1995 itu, menilai era keemasan striker Indonesia telah berakhir usai Bambang Pamungkas pensiun. Setelah BP, Peri menganggap belum ada striker yang mampu menyamai kualitas dari ex penyerang legendaris Persija Jakarta tersebut.